Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak solih dan solihah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Jangan lupa walaupun di rumah tetap harus menerapkan protokol kesehatan. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Subtema 1, cara tubuh mengolah udara bersih. Pembelajaran 1. Namun sebelum belajar jangan lupa berdoa terlebih dahulu agar kita diberikan kemudahan dan kelancaran di dalam menuntut ilmu dan agar ilmu yang kita terima bermanfaat. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Semoga dengan doa tadi ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Anak-anak, silahkan persiapkan alat tulis kalian. Buku paket tema 2, pulpen, pensil, dan lain sebagainya. Sudah siap anak-anak? Coba sekarang anak-anak buka buku tema 2 halaman 2. Anak-anak perhatikan, di situ ada bacaan Dayu dan ikan hias. Dayu memelihara banyak ikan hias berjenis ikan mas koki. Ikan-ikan hias itu dipelihara dalam sebuah akuarium. Setiap hari Dayu memberi makan ikan-ikannya. Dayu juga rutin membersihkan akuarium, lalu mengganti airnya dengan air bersih. Kegiatan itu ia lakukan seminggu sekali. Dayu senang melihat ikan-ikan di dalam akuarium berenang ke sana kemari. Dayu memperhatikan saat mulut ikan-ikan itu terbuka dan menutup, seolah-olah ikan-ikan itu selalu menelan air. Dayu bertanya-tanya, apa yang dilakukan ikan-ikan itu? Anak-anak, untuk memudahkan memahami dan mengingat isi bacaan, langkah yang harus dilakukan adalah membuat mind mapping. Tahu nggak mind mapping itu apa? Kalau tidak tahu, mind mapping itu adalah peta pikiran. Ayo kita buat mind mapping ya. Anak-anak perhatikan halaman 3. Kita coba membuat mind mapping bersama. Dalam membuat mind mapping itu harus ada konsepnya, harus ada pertanyaan-pertanyaannya. Lalu nanti kita menjawab pertanyaannya seperti yang ada di buku tema 2 halaman 3. Nanti coba anak-anak isi itu titik-titiknya. Belajar membuat mind map atau peta pikiran. Nah, anak-anak, kita sudah belajar membuat peta pikiran dari bacaan Dayu dan ikan hias. Selanjutnya, mari kita belajar tentang sistem pernapasan pada hewan.
Di sini sistem pernafasan yang akan kita pelajari antara lain sistem pernapasan pada cacing tanah, serangga, ikan, amfibi, reptil, burung, dan mamalia. Cacing tidak mempunyai alat pernapasan khusus. Cacing bernafas melalui permukaan kulit. Kulit cacing selalu basah dan berlendir untuk memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Oleh karena itu, cacing menyukai tempat lembab untuk menjaga supaya kulit tubuhnya selalu basah dan berlendir. Yang kedua adalah sistem pernapasan pada serangga. Serangga bernafas dengan mengisap oksigen dan melepaskan karbon dioksida. Namun, alat pernapasan serangga berbeda dengan hewan lainnya. Alat pernapasan serangga berupa trakea, yaitu sistem tabung yang memiliki banyak percabangan di dalam tubuh. Percabangan trakea disebut trakeola. Trakea mengedarkan oksigen langsung ke semua sel tubuh dan organ serta menyerap karbon dioksida dari semua sel tubuh untuk dibuang. Untuk lebih jelasnya, anak-anak bisa melihat buku tema halaman 5. Sistem pernapasan yang ketiga yaitu sistem pernapasan pada ikan. Semua makhluk hidup termasuk ikan memerlukan oksigen supaya tetap hidup. Pengambilan oksigen ini melalui proses pernapasan yang melibatkan organ pernapasan. Ikan bernapas dengan organ khusus mirip saringan yang disebut insang. Insang berbentuk lembaran tipis, berwarna merah muda dan selalu lembab. Coba anak-anak perhatikan gambar sistem pernapasan pada ikan yang ada di buku tema halaman 6. Yang keempat adalah alat dan sistem pernapasan pada hewan amfibi. Katak termasuk hewan amfibi, yaitu hewan yang hidup di darat dan di air. Saat masih berupa kecebong, katak hidup di dalam air dan bernapas menggunakan insang. Insang kecebong terletak di luar tubuhnya dan terdiri atas lembaran-lembaran kulit halus mengandung kapiler darah. Setelah berumur 9 hari, kecebong bernapas menggunakan insang dalam. Insang dalam akan menyusut seiring mulai berfungsinya paru-paru dan katak muda pun tumbuh menjadi katak dewasa. Katak dewasa bernapas menggunakan paru-paru dan permukaan kulit. Di dalam paru-paru terdapat banyak gelembung udara yang sangat kecil, berselaput dan penuh dengan kapiler darah. Di dalam gelembung udara, oksigen diserap dan karbon dioksida dikeluarkan. Selain dengan paru-paru, katak juga bernapas melalui kulit. Permukaan kulit katak selalu basah agar memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Yang kelima adalah sistem pernapasan pada reptil. Nah, yang termasuk jenis reptil itu apa saja coba anak-anak? Iya, betul sekali, ular. Terus apa? Iya benar, kadal. Terus apa lagi? Iya cicak, pinter. Terus apa lagi? Buaya, hebat.
Biawak, oke, pinter sekali. Anak-anak kelas 5 memang hebat-hebat dan pinter-pinter karena rajin belajar ya. Sip pokoknya. Reptil bernapas menggunakan paru-paru. Udara masuk melalui hidung, lalu ke batang tenggorokan, lalu ke paru-paru. Paru-paru reptil terletak di dalam rongga dada dan dilindungi oleh tulang rusuk. Paru-paru reptil sederhana dengan beberapa lipatan dinding yang dapat memperbesar permukaan paru-paru. Yang keenam adalah sistem pernapasan pada burung. Burung bernafas dengan sepasang paru-paru. Paru-paru burung terletak di dalam rongga dada. Udara yang mengandung oksigen masuk melalui lubang hidung pada pangkal paruh sebelah atas. Selanjutnya, udara masuk ke pembuluh udara yang disebut trakea. Dari trakea, udara sebagian masuk ke paru-paru dan sebagian lagi masuk ke kantong udara. Burung menghirup udara sebanyak-banyaknya saat tidak terbang. Sebaliknya, saat terbang, burung tidak menghirup udara. Udara dihembuskan dari kantong udara ke paru-paru. Nah, kantong udara itu berfungsi untuk apa coba? Siapa yang tahu? Iya, benar sekali. Kantong udara berfungsi sebagai tempat menyimpan udara. Saat tidak terbang, burung menghirup udara sebanyak-banyaknya. Udara yang dihirup itu kemudian disimpan dalam kantong udara. Nah, pada saat terbang, burung tidak menghirup udara, melainkan mengambil dari kantong udara. Kantong udara itu juga membantu burung saat terbang, membantu mencegah hilangnya panas tubuh yang terlalu besar dan memperkeras suara. Yang ketujuh adalah sistem pernapasan pada mamalia. Mamalia itu apa toh? Anak-anak tahu tidak mamalia itu apa? Ya, tepat sekali, pinter. Anaknya Bu Riris itu memang pinter-pinter ya, hebat-hebat. Mamalia adalah jenis hewan yang menyusui anaknya. Ada 2 jenis mamalia, yaitu mamalia darat dan mamalia air. Mamalia darat misalnya kambing, sapi, kerbau, dan kuda. Mamalia air misalnya paus, duyung, dan lumba-lumba. Alat pernapasan mamalia darat terdiri atas hidung, pangkal tenggorok, batang tenggorok, dan paru-paru. Sedangkan pada mamalia air, hidungnya dilengkapi dengan katup. Saat mamalia tersebut menyelam, katup akan menutup. Sebaliknya, saat mamalia tersebut muncul ke permukaan air, katup terbuka. Saat itulah mamalia air tersebut akan menghirup oksigen serta mengeluarkan karbon dioksida. Anak-anak sudah paham ya dengan penjelasan Bu Guru? Nanti di akhir pertemuan kita kali ini, Bu Riris akan mengirimkan soal evaluasi melalui Google Form. Nanti Ibu kirim linknya, lalu anak-anak kerjakan. Dan di situ otomatis akan muncul nilainya. Selamat belajar, selamat mengerjakan. Dan jika ada kesulitan, anak-anak bisa bertanya melalui Japri ya. Sekian dulu dari Bu Riris. Tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan.
Patuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.